Hai Pinkan, selamat malam. Hai Sandi, selamat malam. Ini kita berdua ya yang join. Oh iya Kak, kurang si Paulina. Si Paulina Oh belum iya, join ya. Sabar ya, saya chat dia dulu. oke. Mana nih Paulina? Halo, selamat malam, Sandi dan Pinkan. Maaf ya, saya Maaf. terlambat. Iya, selamat malam Paulina. Tidak apa-apa, kita juga belum mulai. Oh ya, Pinkan dan Sandi, saya mau tanya, ini materinya tentang apa ya? Sorry, soalnya sejauh ini yang benar ada bilang, saya kurang begitu paham. Maksudnya pengertiannya, kan ada terbagi dari 3 proyek, pengertiannya, kelebihan dan kekurangan. Itu saya belum bisa mengerti begitu loh. Mungkin Pinkan dengan Sandi bisa menjelaskan apa yang kalian tahu begitu tentang materi ini. Jadi, yang minggu lalu Ner ada suruh orang bikin kelompok membahas tuh materi itu tentang metodologi proses perangkat lunak utama. Nah, metodologi proses perangkat lunak utama itu terbagi menjadi 3 metode. Yang pertama, itu ada waterfall method atau metode air terjun. Kedua, itu ada metode RAD. Dan ketiga, ada metode Agile. Oke, yang pertama saya akan memberitahu yang saya tahu tentang pengertian. Ya, sedikit sekurang-kurangnya sesuai dengan apa yang saya tangkap saja ya. Yang pertama itu waterfall metode atau metode air terjun merupakan suatu metode manajemen proyek yang sudah relatif lama. Waterfall menekankan pada sebuah desain proses yang berurutan yang dalam prosesnya terlihat seperti aliran air terjun dari proses perancangan konsep, analisis proyek, inisialisasi proyek, desain, pembuatan sistem, testing, implementasi, dan perawatan. Itu untuk waterfall metode atau metode air terjun yang saya ketahui. Dan yang kedua, metode RAD sendiri merupakan singkatan dari Rapid Application Development. Metode ini juga menggunakan pendekatan iteratif dan inkremental, tetapi lebih menekankan pada tenggat waktu dan efisiensi biaya yang sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, ada metode Agile. Metode Agile merupakan induk dari Scrum. Jika Scrum adalah kerangka kerja, Agile sendiri adalah pelaksanaan proyek secara keseluruhan yang berskala besar. Agile Software Development atau sering hanya disebut Agile, itu adalah kumpulan dari metode-metode pengembangan perangkat lunak yang berbasis pada iteratif dan incremental model. Ya, mungkin itu saja sih yang saya dapat tangkap sedikit dari 3 metodologi proses perangkat lunak utama ini. Baik Pinkan, terima kasih. Yes. Kalau untuk kelebihan dan kekurangan dari ketiga proyek ini, apa kalian tahu? Baiklah, Mungkin untuk oh, kelebihan dan kekurangannya, yaitu dari ketiga metodologi yang dijelaskan oleh saudari Pinkan tadi. Yang pertama itu metodologi waterfall atau metodologi air terjun. Kelebihannya yaitu sumber daya dan tahapan pengerjaannya dikumpulkan secara lengkap sehingga dapat mencapai hasil maksimal. Maaf. Lanjut. Untuk kekurangan dari metode waterfall yaitu proses ini memakan waktu terlalu lama. Untuk metodologi yang selanjutnya yaitu RAD, kelebihannya yaitu adalah cara paling efektif untuk menghemat waktu dan biaya. Tapi tidak memungkinkan bahwa metodologi RAD ini memiliki kelemahan. Kelemahannya yaitu metodologi ini
membutuhkan pengembang ahli, sekaligus kerjasama yang aktif dan konsisten antara pemilik proyek beserta semua tim. Untuk metodologi yang selanjutnya yaitu metodologi Agile, kelebihannya yaitu menguntungkan dari segi efisiensi waktu dan tenaga. Ini hampir sama dengan metodologi yang sebelumnya yaitu RAD, yaitu sama-sama menghemat waktu dan biaya. Yang sebelumnya RAD menghemat waktu dan biaya, untuk yang Agile kelebihannya yaitu efisiensi waktu dan tenaga. Hampir mirip lah. Lanjut, di kekurangan Agile yaitu tantangan terbesar akan dihadapi pengembang yang terus dipacu untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Jadi untuk kekurangan Agile ini tergantung sesuai dengan perubahan zaman, mengikuti tren lah. Oh iya. Saya Oke, baik. sudah tangkap yang Sandi Oh, berarti jelaskan. dari ketiga proyek ini kita bisa mengambil persamaan dan perbedaannya itu. Persamaannya itu untuk memfasilitasi dan mengolah proses kerja tim untuk menyelesaikan suatu proyek. Iya, kurang lebih seperti Benar itu sih, tidak ya? Paulina. Oh iya. Dan mungkin yang bisa saya tangkap kelebihannya, kekurangan yang keduanya itu tadi yang dijelaskan, air terjun itu proses pengerjaannya itu sangat kaku. Sementara metodologi Agile ya, itu dikenal Iya. sangat fleksibel ya. Berarti Iya. sejauh ini seperti begitu ya? Iya. Iya. Karena yang metode Agile itu hampir sama dengan RAD, efisien dalam waktu dan biaya. Kurang lebihnya seperti itu sih. Kalau yang saya tangkap. Oh, iya. Oke. Terima kasih untuk Pinkan dan Sandi. Terima kasih ya sudah sedikit menjelaskan tentang materi ini. Iya, saya juga tadi kurang begitu paham tentang kelebihan dan kekurangan. Bahkan untuk persamaan dan perbedaannya juga saya kurang dapat begitu ya dari hanya pengertian yang saya baca, saya kurang dapat. Tapi dengan bantuan kalian menjelaskan kekurangan dan kelebihan, persamaan dan perbedaan, saya menjadi lebih paham lah dari sebelumnya. Iya, benar. Jadi mungkin ke depannya kita jadi lebih tidak malu untuk saling bertanya ya. Iya. Gitu. Ya, baik. Nanti Jangan materi ini ada materi-materi baru yang NER mungkin nanti akan sampaikan ke kita atau mungkin ada tugas-tugas lain. Boleh mau buat Zoom begini, Kong. Oh iya, boleh. Jadi lebih mudah kan Ya. untuk kita saling belajar juga. Baik. Apalagi kan Iya, kita beda kota. Iya, benar. Jadi Apalagi hanya kita Zoom. di Indonesia Timur ini kan waktunya lebih cepat kan dari kalian di Iya. tengah. Iya. Dari waktu Oke, baik. Indonesia bagian tengah. Iya, benar. Oke, sekian ya, guys. Ya, nanti kalau ada materi berikutnya kita saling ngobrol ya, saling tanya. Iya. Setuju. Terima kasih Sandi dan Pinkan. Selamat malam. Iya, terima Tuhan kasih memberkati. Paulina dan Sandi. Selamat malam. God bless you.